إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kembali kita hadiri Majelis Riyadhus Shalihin. Hadis yang kita pelajari masih di bab yakin dan tawakal. Kita akan lanjutkan pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala babul yaqini wa tawakkuli. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah ibni Uthman ibni Amir ibni Umar ibni Ka'ab ibni Sa'ad ibni Taim ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi at-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarana. Faqala ma dhannuka ya Aba Bakrin bitnaini Allahu thalithuhuma muttafaqun alaihi. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah berada di gua Thur, tiba-tiba melihat kaki-kaki orang musyrik di depan pintu gua. Panik Abu Bakar, kemudian berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat sedikit saja ke dalam, pasti mereka melihat kita berdua. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kita berdua, sementara pihak ketiga adalah Allah. Baik, berarti ini hadis bercerita tentang situasi gua Thur saat Rasulullah SAW hijrah. Berkenaan dengan gua, baik dari Quran maupun hadis, setidaknya ada 4 kisah berkenaan dengan gua. Yang pertama, gua yang ada di surat Al-Kahfi. 7 anak muda demi menyelamatkan akidah, akhirnya mereka lari bersembunyi di dalam gua. Di sini ada banyak pelajaran penting. Tidak hanya sikap menyelamatkan diri demi mempertahankan tauhid, tapi kisah Ashabul Kahfi ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya duniawi. Kita lihat firman Allah di surat Al-Kahfi, wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamini wa dzatas shimali wadatas simari wa hum fi fajwatin min. Engkau perhatikan wahai Muhammad, saat matahari terbit, sinar dari matahari ini masuk ke dalam gua dari arah kanan. Ketika matahari sudah berada di posisi di timur untuk tenggelam, sinar matahari masuk ke dalam gua dari arah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan ukuran gua itu sangat luas. Dikomentari oleh Syekh Salim Al-Hilali, ulama Yordania, inilah rumah sehat. Rumah sehat itu rumahnya luas, cukup asupan sinar matahari. Meskipun teori ini di Bekasi kelihatannya sulit untuk diterapkan. Rumah tipe 21 seperti rumah saya. Tapi alhamdulillah, meskipun tipe 21, artinya saya lebarkan ke atas karena ke samping kan tidak mungkin. Nah, saya desain bagaimana caranya sinar matahari cukup masuk ke dalam.
Karena rumah yang tidak ada asupan sinar matahari, rumah itu lembab. Kalau lembab, rentan tumbuhnya bakteri. Kemudian pelajaran yang lain, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimali wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasil. Perhatikan wahai Muhammad, 309 tahun mereka tidur, tubuh mereka tetap kami bolak-balikan ke kanan dan ke kiri, sementara anjing yang mengikuti mereka menjulurkan kedua kakinya di depan pintu gua. Baik, kita perhatikan ayat ini. Ayat ini ketika saya bacakan ke seorang dokter, beliau takjub. Tidur selama 309 tahun, tubuh mereka tidak pada satu posisi, tetap kami bolak-balikan ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Kata beliau, manfaatnya adalah supaya darah mereka tidak stuck. Seperti coba Bapak kalau dulu serius dengan satu posisi 1 jam, insya Allah tidak lama kemudian semut-semut akan datang, akhirnya Bapak kesemutan. Maka tidak usah malu kalau ada tanda-tanda kesemutan, sudah tidak nyaman, silahkan selonjor. Karena duduk dalam satu posisi dalam rentang waktu yang lama itu kasihan, darahnya akan stuck. Itu yang pertama. Kemudian manfaat kedua, ternyata kata dokter, ada beberapa pasien yang memang dia harus tidur di atas tempat tidur, tetap harus dibulak-balikan badannya, karena bisa saja tidur dalam rentang sekian waktu, akhirnya punggungnya lecet, jadi harus dibulak-balikan. Nah, berkenaan bulak-baliknya tubuh kita, Rasulullah SAW ketika bersabda, idza tawaddo'a idza awa ahadukum ila firashihi falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Siapa yang mau tidur, sebelum tidur wudulah persis seperti wudunya orang yang akan sholat. Manfaatnya apa? 1, la yanqalibu yaminan wala shimalan illa qala al-malaku al-muwakkal. Tidaklah orang yang tidur tadi, yang sebelumnya berwudu, bergerak membolak-balikan badan ke kanan dan ke kiri setiap satu gerakan, maka malaikat akan mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, terima tobatnya. Padahal Bapak tidak beristighfar, tapi dimohonkan ampun oleh malaikat. Kenapa? Sebelum tidur wudu terlebih dahulu, satu gerakan keluar kalimat Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Manfaat kedua, kalau Bapak tidur dan akhirnya tidak bangun-bangun karena meninggal dunia, mita alal fitrah, maka engkau akan mati berstatus sebagai kematian fitrah. Baik, nah kemudian anjing yang ada di depan gua, kenapa badannya tidak dibulak-balikan oleh Allah, tetap dalam satu posisi? Ternyata diteliti oleh seorang pakar, struktur tubuh manusia dengan anjing berbeda. Anjing meskipun duduk dalam satu posisi rentang cukup lama, darahnya tetap mengalir dengan baik, tidak sebagaimana manusia. Dan Allah sengaja si anjing ini tidak berada di dalam gua, tapi di luar gua, tepatnya di dalam gua. Kenapa? Inna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Karena rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat kalau di dalamnya ada patung atau anjing. Berarti gua itu tetap dihadiri malaikat rahmat karena steril dari
anjing. Baik, di ayat di bawahnya, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwalidikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf. Begitu bangun terjadi diskusi alot. Berapa lama kita tidur? Ada yang mengatakan kelihatannya baru sehari atau 2 hari. Terjadi diskusi. Ketua si pemuda kemudian mengatakan, membicarakan berapa lama kita tidur tidak penting. Yang penting adalah perut lapar. Nih duit, siapa yang siap pergi ke kota cari azka to'aman. Azka to'aman. To'am itu kan makanan. Azka itu bisa ditafsirkan makanan yang paling berkualitas. Tapi bisa diterjemahkan azkar adalah makanan yang paling bersih, tidak ada kuman. Berarti inilah kita diajarkan oleh syariat, makanan itu makanan yang berkualitas, pastikan makanan itu bersih, stabil dari kuman dan lain sebagainya. Nah, sementara kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah banyak mengandung formalin seperti ikan asin, banyak makanan-makanan yang tidak azka. Baik, selesai gua yang pertama. Kemudian gua yang kedua sudah kita baca di kitab Riyadhus Shalihin di bab 1. 3 orang yang terjebak di dalam gua, akhirnya tiga-tiganya berdoa sambil memamerkan amal solehnya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan tawasul. Kan ada orang yang bertawasul dengan cara pergi ke kuburan, minta-minta kepada orang yang mati. Padahal orang yang mati butuh didoakan. Jadi orang mati itu statusnya butuh didoakan, bukan menampung doa kita kemudian menyampaikannya kepada Allah. Atau ada orang bertawasul dengan cara bernadar, biar cita-cita saya terkabul, saya bernadar, ya Allah, kalau cita-cita saya terkabul, anak saya lulus UMPTN 5 juta saya akan berikan kepada anak-anak yatim. Boleh atau tidak? Innahu su'ila Rasulullah 'anil nadri. Rasulullah ditanya tentang status orang yang bernadar. Innahu la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Berarti Rasulullah tidak menyarankan kita sering bernadar. Innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang hobi nadar berarti dia adalah bakhil. Kenapa berinfak tapi memberi syarat kepada Allah? Saya akan infakkan 5 juta dengan syarat engkau kabulkan doaku ya Allah. Kalau tidak dikabulkan berarti 5 juta tidak jadi saya berikan kepada orang fakir. Nah, yang paling benar bertawasul dengan amal soleh. 5 juta ya Allah saya berikan kepada anak-anak yatim, kabulkan doaku. 5 juta sudah dilepas baru berdoa. Baik, gua kedua selesai. Gua ketiga adalah gua Hira. Rasulullah menerima untuk pertama kali firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan saat itu juga Rasulullah langsung diangkat sebagai Rasul. Kapan itu terjadi? Secara tanggal para ulama berbeda pendapat, tapi secara hari semua ulama sepakat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Rasulullah ditanya tentang status orang yang saum pada hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu.
Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun unzila alayya, hari di mana pertama kali firman Allah turun. Wa yaumun ub'atsu, Senin adalah hari di mana aku diangkat menjadi rasul. Hingga akhirnya di kemudian hari Rasulullah diwafatkan juga pada hari Senin, sehingga saking baiknya meninggal dunia pada hari Senin, Imam Bukhari sampai membuat judul di kitab sahihnya, Babu man mata yaumal itsnain, bab bagusnya meninggal dunia pada hari Senin. Berarti Senin spesial, jadi dipilih oleh Allah sebagai hari lahirnya manusia terbaik, diangkat menjadi Rasul, wahyu pertama kali turun, dan diwafatkan Rasulullah juga pada hari Senin. Tapi kalau kita telusuri, ternyata Senin memiliki keistimewaan yang lain. Satu, yaumun tuftahu abwabul jannati as-samaniyati. Setiap Senin seluruh pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka. Kemudian hari Senin juga disebut oleh Rasulullah, yaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa kana bainahu wa baina akhihi syahna. Setiap hari Senin catatan dosa yang ada di buku amal bapak-bapak diputihkan oleh Allah. Berarti kemarin catatan di lembar amalan dosa bapak sedang 0. Nah, hari ini penuh lagi. Besok ada lagi tulisan. Meskipun akhirnya Kamis nanti akan dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kisah gua yang keempat ada di hadis ini. Jadi bagi bapak-bapak yang pernah masuk gua Sur, itu sebenarnya bukan gua, cuma bolongan sedikit, paling-paling hanya muat untuk 3 orang. Kalau bapak berada di depan pintu gua, melihat sedikit ke dalam, kalau ada orang di dalam, pasti bapak akan melihat. Menurut teori harusnya Rasulullah kepergok. Itu teori matematika manusia. Tapi teori langit tidak. Ternyata tidak ada satupun orang-orang musyrik tertarik untuk melihat ke dalam, tidak teliti. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan, madonnuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu salisuhuma. Abu Bakar, kita berdua, tidak usah takut, pihak ketiga adalah Allah. Berarti kalau kita berdua, yang berkonotasi positif yang ketiganya adalah Allah, hadisnya ini. Tapi kan ada hadis kalau berdua-duaan pihak ketiga siapa? Setan, ketika laki dan perempuan yang bukan mahram.